untuk merebut hak asuh anak, benar ya Bang? Ya sudah pasti, karena langkah pertama kami dari sekian banyak langkah yang saya sampaikan itu adalah ke KPAI. Ini langkah pertama sebelum kami maju ke langkah-langkah berikutnya, termasuk langkah untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Bang, terkait tanggal 11 Juli kan rencananya mau ada pertemuan ya Bang ya? Apakah akankah peran KPAI akan ada di situ Bang atau gimana? Oh tidak ada, karena ini joint meeting antara S dengan Ruben Onsu ya, jadi kita itu tidak akan melibatkan pihak manapun, karena kalau misalnya KPAI ini dia akan memiliki SOP dan mekanisme sendiri seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aris sebagai ketua KPAI. Jadi kami tidak akan mengintervensi proses itu, silakan berjalan dan sampai pada akhirnya ada satu kesimpulan yang akan dikeluarkan oleh KPAI tentang situasi yang ada. Apakah memang masih bisa dimediasikan apa tidak, tapi saya rasa itu pasti di luar upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak Ruben Onsu, karena memang jelas dan tegas fungsi KPAI ini tidaklah sampai kepada fungsi untuk mengambil keputusan secara hukum, meskipun dia memiliki kewenangan untuk merekomendasikan masalah-masalah itu secara hukum. Apakah itu nanti ke pengadilan, apakah nanti misalnya kalau ada indikasi pidananya ke kepolisian, mereka boleh merekomendasikan. Jadi makanya kita tidak akan mencampur aduk antara KPAI dengan upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan ke depan. Bang, postingan yang terbarunya Pak Ruben sendiri di Instagram itu sebagai bukti juga ya untuk itu juga sebagai bukti bagaimana seperti yang Ruben sampaikan, acara itu semua keberadaan mereka di acara balet itu adalah atas dasar biaya Ruben Onsu ya. Tapi Ruben Onsu tidak diberikan ruang, tempat, waktu yang sesuai dan sepantasnya untuk bisa bertemu dan berkumpul secara akrab dengan anak-anaknya. Tadi juga itu disampaikan kepada ketua KPAI, bagaimana saya yang bayar biayanya, semua ada di situ, saya yang bayar, tapi saya tempat duduknya aja dipisahkan gitu. Saya duduknya di sini, anak-anak duduknya di sana dengan orang lain gitu misalnya, ya teman pria ibunya kan begitu ya, kan lucu nih. Padahal semua dari situ karena biaya Ruben. Terlepas dari biaya, jangan nanti dianggap kita biaya-biaya terus, tapi kan ayah kandungnya adalah Ruben. Tapi tempat duduknya jadi dipisahkan gitu. Dan dia juga tidak mendapatkan akses untuk bisa bertemu dengan leluasa ke anak-anaknya itu. Bahkan ketika break ketemu sama anak-anaknya, seperti yang tadi dilihat di postingannya Ruben, dia bercanda dengan anaknya, diberikan semangat. Tapi dia sebagai ayah kandung, ya patut diduga diminta oleh ibu kandungnya, diawasi oleh teman pria ibu kandungnya. Jadi kan terlihat dengan jelas bahwa pria teman ibu mengawasi itu seperti orang seperti dialah yang punya anak gitu ya. Jadi bagaimana artinya itu ada kondisi yang seperti itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Kalau memang dia sayang sama anaknya, dia juga harus tahu bahwa anak-anak ini juga perlu kasih sayang seorang ayah. Jangan juga menjatuhkan dan menjelekkan ayahnya, karena bagaimanapun seorang anak pasti akan selalu bangga kepada ayah dan orang tuanya, terutama anak perempuan akan selalu bangga dengan ayahnya. Dan kalau kita lihat sampai akhir postingan itu, video itu, di saat terakhir nanti itu ada kondisi ketika masih dipeluk ya, digendong sama si Ruben, tangan anaknya ditarik sama S ya, ditarik gitu misalnya, dan Ruben nggak mau ada keributan, dia turunkan. Nah inilah yang selalu saya sampaikan, itu janganlah artinya teman-teman yang artinya berpihak kepada sebelah itu mengatakan, oh kan gampang, ini banyak cerita, Ruben datang aja ke sekolahnya. Apakah dia tidak tahu, apakah dia berpikir kalau Ruben datang terus dengan gampang dia bisa mengambil anak itu dan kemudian bisa berkomunikasi dan berinteraksi? Karena anak-anak juga dijaga oleh babysitternya, oleh pengasuhnya, oleh drivernya. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben datang dan kemudian mengambil anak itu, maka akan terjadi adegan tarik-tarikan. Ini akan memberikan tekanan psikis yang nggak bagus bagi anaknya. Makanya Ruben tidak pernah mengambil langkah itu, termasuk untuk datang ke rumah. Jadi yang diutamakan oleh Ruben adalah cara yang elegan. Apa tuh cara elegan? Sudah diatur kok di akta, jalankan saja. Sudah diminta kok dengan santun, jalankan saja. Dan harusnya kalau memang ada etikat baik, ada niat baik, anak-anak itu nggak boleh mengatur. Karena dia masih di bawah umur, harus orang dewasa lah yang mengatur dia. Jadi harusnya disampaikan, kamu jangan playdate dulu hari ini, karena minggu ini kamu harus bertemu dengan ayah kamu playdate main sama ayah kamu. Tapi kan ini tidak, selalu dikatakan, wah anak-anaknya nggak mau, anaknya playdate. Itu kan tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam Akta 39. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain misalnya,
begini nanti kami akan buka-bukaan. Ya saya harus sampaikan, saya bosan dengan kata-kata nanti akan kami buka-bukaan gitu. Karena itu sudah selesai. Kalau mengenai masalah pribadi S dengan Ruben Onsu buka-bukaan, ini harusnya wadahnya itu adalah pada waktu perceraian. Ayo buka-bukaan, ayo rekonvensi gugatannya Ruben, ayo saling mencari kebenaran. Apa yang menjadi penyebab perceraian? Siapa yang salah, siapa yang benar? Itu oke. Tapi ini sudah selesai semuanya. Kita tidak lagi bicara kejelekan S. Kita tidak lagi bicara kejelekan dan kekurangan Ruben Onsu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi jangan dilebarkan ke sana kemari. Saya akan buka nanti. Saya akan buka ini. Ini orang ayah ingin mendapatkan hak untuk bertemu anaknya. Kok bicara mengenai masalah hal-hal yang ingin mempermalukan ayahnya? Di mana akal sehat dan logika kita? Jadi inilah yang mau kami sampaikan dan mudah-mudahan langkah awal ini akan menjadi langkah yang membawa hal yang terbaik bagi anak-anak dan juga tentunya bagi Ruben Onsu dan semua pihak. Saya kira seperti itu.